Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam kawan-kawan. Senang rasanya pada malam hari ini kita berjumpa kembali. Semoga Anda sekeluarga di sana senantiasa dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin. Allahumma amin. Kawan-kawan yang saya muliakan, kalau kita mau jujur betul-betul, sebenarnya ketika seseorang itu datang meminta ilmu kepada kita, maka sebenarnya ilmu tersebut telah ada pada diri kita. Penyebabnya adalah yang memberitahu kepada orang tersebut untuk meminta ilmu kepada kamu adalah Allah. Dan yang kedua, yang menggerakkan seseorang itu datang kepadamu meminta ilmu juga Allah. Artinya, tidak mungkin Allah bersikap cuai dengan menyuruh dan memberitahu kepada seseorang untuk datang kepada seseorang yang lain meminta ilmu, sementara ilmu tersebut tidak ada pada diri orang yang dimintai tolong. Teori inilah sebenarnya yang dijadikan dasar oleh para wali-wali Allah dan orang-orang yang berilmu di negeri kita ini dalam mencapai makom tertinggi atau level tertinggi untuk mendapatkan dudukan ilmu. Banyak di antara mereka sebenarnya tidak pernah memiliki amalan, mantra, doa apapun ketika menolong orang lain atau mengisikan ilmu kepada orang lain. Sebenarnya kalau mau jujur, ketika seseorang meminta ilmu kepada kita, cukup kita iyakan saja, maka setelah itu biarkan Allah yang mengisikan ilmu kepada mereka. Kok begitu? Matematiknya adalah Allah pasti tidak akan bersikap cuai. Tidak akan mungkin Allah memberitahu kepada seseorang untuk meminta ilmu kepada seseorang yang lain pula, sementara ilmu tersebut tidak ada pada diri orang yang dimintai tolong. Padahal Allah yang memberitahu, Allah yang menggerakkan orang tersebut untuk meminta ilmu kepada diri kamu. Jadi, kalau Anda mengetahui, memahami teori ini, maka dalam 1 menit Anda bisa jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Tidak perlu harus sakti, tidak perlu harus soleh, tidak perlu harus tirakat berbulan-bulan. Cukup Anda ketahui bahwa yang menggerakkan orang tersebut minta ilmu kepada Anda adalah Allah. Dan tidak akan mungkin Allah menggerakkan orang tersebut meminta ilmu kepada seseorang yang tidak memiliki ilmu yang diperlukan oleh orang tersebut. Jadi, mulai hari ini, ketika ada orang-orang yang meminta tolong kepada Anda, khususnya untuk meminta diajarkan ilmu, ditunjukkan jalan, maka terimalah. Jangan pernah Anda tolak. Cukup katakan iya, maka siklus ilahiyahnya Allah yang akan memberikan ilmu kepada orang yang meminta ilmu kepada Anda tersebut. Jadi, kalau mau jujur lagi ya, berat sebenarnya mengetahui teori dasar ini. Jika kita mengetahui, setiap orang yang meminta ilmu kepada kita, digerakkan pasti oleh Allah, diberitahu pasti oleh Allah, maka setiap orang yang menolak orang meminta ilmu kepadanya, maka dia menolak perintah Allah. Berat bukan dosanya menolak perintah Allah? Lalu bagaimana solusinya? Jika yang meminta ilmu itu tidak selamanya berniat baik, ada juga niat yang telah digerakkan oleh Allah tadi disusupi oleh hawa nafsu, iri dengki, ataupun niat-niat negatif lainnya, sehingga bisa jadi jika Anda menerima permintaan orang tersebut, maka Anda akan celaka. Lalu bagaimana solusinya? Setiap yang wujud, pasti ada yang batin. Setiap ada masalah, pasti ada solusinya. Digerakkan oleh Allah, seseorang meminta ilmu kepada Anda, ciri-cirinya permintaan tersebut instan. Namun, jika permintaan itu telah ditunda-tunda selama lebih daripada 3 hari, maka besar kemungkinan seseorang tersebut digerakkan oleh makhluk lain, baik berupa manusia, jin, setan, ataupun hawa nafsunya. Jadi, Anda bisa menggerakkan diri Anda untuk mengetahui apakah seseorang yang datang kepada Anda meminta ilmu digerakkan, diberitahu oleh Allah, atau digerakkan, diberitahu oleh setan. Dengan cara, jika dia meminta ilmu kepada Anda secara instan, yaitu secara tiba-tiba, maka dapat dipastikan itu adalah gerak dari Allah, gerak dari Muhammad. Namun jika dia meminta dengan ditunda-tunda, dipikir-pikir, direncanakan, maka dalam rencana-rencana tersebut
pasti telah ada gerakan daripada makhluk lainnya. Maka menurut hemat saya, Anda boleh menolak seseorang yang meminta ilmu kepada Anda yang digerakkan oleh makhluk lain seperti manusia, jin, setan, ataupun hawa nafsunya. Sebab permintaan seperti itu akan mencelakai diri Anda sendiri. Ini pendapat saya. Bagaimana pendapat kawan-kawan penonton channel saya? Silahkan Anda sharing di kolom komentar. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.